Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Indonesia dan Malaysia memperkuat komitmen kerjasama ekonomi bilateral, termasuk kemitraan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bidang perdagangan, perekonomian, pendidikan, hingga kerjasama regional ASEAN. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali menegaskan komitmen kuat dan erat kerjasama Indonesia-Malaysia di sektor perekonomian, dan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini berada dalam kondisi yang sangat erat dan cukup kuat dalam menjalankan komitmen kerjasama. Kedua pemimpin negara ini menyebutkan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia kembali fokus tentang berbagai isu strategis mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan hingga isu-isu regional ASEAN dan tantangan global. Di bidang bilateral, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi tantangan bersama, termasuk isu perbatasan wilayah laut, yakni wilayah Ambalat, yang mana Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memulai pendekatan kerjasama ekonomi melalui skema Joint Development Wilayah Ambalat. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Juga hal-hal yang telah menjadi masalah bagi kedua negara ini, kita berkomitmen, berkehendak keras untuk menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau pendidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit. Selanjutnya, pemirsa, peningkatan dan penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Malaysia juga difokuskan di bidang perekonomian dan investasi. Ya, salah satunya adalah upaya memperkuat investasi intra-ASEAN dan upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pentingnya penguatan kerjasama investasi dan perdagangan intra-ASEAN, khususnya antara Indonesia dan Malaysia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Di mana pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai mempertegas kekuatan utama ASEAN terletak pada daya tahan ekonomi domestik dan integrasi rantai pasok regional. Erlangga juga menekankan bahwa negara strategis seperti Indonesia dan Malaysia harus menjadi prioritas dalam penguatan ekonomi kawasan Asia Tenggara, di mana basis kekuatan ASEAN adalah ekonomi domestik. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga sepakat menegaskan posisi ASEAN dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCP yang semakin strategis dalam konteks kerjasama global, termasuk dengan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Di sisi lain, Erlangga juga mengungkapkan rencana sinergi kawasan ekonomi khusus antara Singapura, Johor Malaysia, dan Riau Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi. Dari Jakarta, tim liputan IDX. Ya, baik pemirsa dan Wiki, 60 menit sudah kami menemani dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan sebelum kita akhiri, pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak menguat ya, pasca tadi di pembukaan sesi 1 melemah. IHSG sejauh ini bergerak di level 6.912 dan juga ya, sektor yang mengalami penguatan ataupun terkuat yaitu adalah Basic Industries yang menguat 1,46%, dan seluruh sektor nampaknya menguat di pagi hari ini. Dan top gainers 5 diantaranya adalah BRPT, PGO, Cuan, MBMA dan juga Bumi. Top losers 5 diantaranya adalah ada BBRI, kemudian juga Antam, BRMS, Goto, PSAB dan juga BKSL, dan tentu saja datanya terus bergerak.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sudah kembali bergabung rekan Galuh Pandu. Pemirsa, PT Medco Energi Internasional Tbk dengan kode saham MEDC mengumumkan telah menandatangani kesepakatan dengan Repsol E&P SARL untuk mengakuisisi Fortuna International Barbados Inc. yang memegang hak kepemilikan tidak langsung sebesar 24% di PSC Corridor. Akuisisi ini bernilai transaksi sebesar 425 juta dolar Amerika dengan penyesuaian sesuai praktik yang berlaku. Transaksi ini diharapkan dapat selesai pada kuartal 3 tahun 2025. PSC Corridor memiliki 7 lapangan produksi gas dan 1 lapangan produksi minyak yang seluruhnya berlokasi di daratan Sumatera Selatan di Indonesia. Penjualan gas dilakukan melalui kontrak jangka panjang kepada pembeli bereputasi tinggi di Indonesia dan Singapura. Hilmi Panigoro, Direktur Utama Medco, menyampaikan akuisisi ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memiliki dan mengembangkan aset berkualitas tinggi yang menghasilkan arus kas yang kuat. Sebagai catatan, Repsol merupakan perusahaan multi energi global yang beroperasi di lebih dari 20 negara, mempekerjakan 25.000 orang dan melayani 24 juta konsumen. Bisnis Repsol mencakup seluruh rantai nilai minyak dan gas dari eksplorasi hingga pengembangan komersial yang dijalankan dengan standar keselamatan tertinggi. Kinerja keuangan PT Buma International Group Tbk tertekan pada kuartal 1 2025. Penurunan produksi batu bara yang berimbas pada turunnya pendapatan membuat perseroan membukukan rugi bersih mencapai 70 juta dolar Amerika Serikat. Kinerja keuangan PT Buma International Group Tbk atau emiten dengan kode saham DOIT tertekan pada kuartal 1 2025 akibat gangguan operasional yang menyebabkan perseroan membukukan rugi bersih sebesar 70 juta dolar Amerika Serikat, melebar dari rugi sebesar 19 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal 1 2024. Adapun kinerja produksi dan pendapatan perseroan turun signifikan seiring curah hujan ekstrim, insiden keselamatan, serta penurunan aktivitas operasional dari sejumlah klien. Alhasil volume overburden removal anjlok 26% secara tahunan. Produksi batubara turun 17% year on year menjadi 18 juta ton. Berdampak langsung pada penurunan pendapatan sebesar 17% menjadi 352 juta dolar. Biaya ramp up juga menekan margin secara signifikan di sejumlah lokasi pertumbuhan. Hal ini mengakibatkan EBITDA Group terkontraksi hingga 82% menjadi hanya 14 juta dolar Amerika Serikat. Direktur Buma International Group Iwan Fuad Salim mengatakan kinerja pada kuartal pertama tahun ini dipengaruhi oleh tantangan operasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berada di luar kendali perseroan. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Indika Energi Tbk atau INDI kantongi fasilitas pinjaman multi currency senilai 203 juta dolar Amerika dan 2,8 triliun rupiah dari sejumlah bank. Ya, kesepakatan yang ditandatangani pada 25 Juni 2025 itu juga melibatkan sejumlah bank perusahaannya. Dan maksud kami melibatkan anak perusahaannya. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, para anak usaha INDI seperti PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Triparta Engineering, PT Triparta Engineers and Constructors, dan Triparta Singapore Pti Ltd menjadi para penanggung awal. Sementara pinjaman itu diperoleh dari PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, dan keempatnya juga bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai pengatur. Khusus untuk Bank Mandiri, selain sebagai pengatur, Bank Plat Merah ini juga tampil sebagai bank rekening. Selain perjanjian fasilitas, INDI dan para pihak sebelumnya juga telah menandatangani surat fasilitas, dokumen jaminan berupa perjanjian gadai rekening, dan perjanjian konfirmasi jaminan dan surat tambahan untuk perjanjian antar kreditur. Perjanjian fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai pembayaran penuh atas utang keuangan dan jumlah terutang lainnya berdasarkan perjanjian fasilitas senilai 250 juta US dollar tertanggal 2 Maret 2023 lalu. Hal ini termasuk jasa, biaya pengeluaran dan biaya pengakhiran terkait, dan fasilitas ini juga digunakan untuk mendanai proyek awak emas yang merupakan pengembangan emas
yang dikelola salah satu anak perusahaan Indi yakni PT Masmindo Dwi Area. PT Forekopi Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan hingga 50% pada tahun 2025. Kinerja positif di 2024 menjadi modal kuat untuk ekspansi usaha ke depan. Sepanjang tahun buku 2024, Fori mencatatkan pendapatan 1,04 triliun rupiah atau melonjak 115% secara tahunan. Laba bersih turut naik drastis hingga 4.900% menjadi 58,2 miliar rupiah. Untuk tahun 2025, Fori memproyeksikan pertumbuhan pendapatan di kisaran 40 hingga 50%. Strateginya meliputi penambahan gerai di kota Tier 1 dan Tier 2 serta produk seasonal. Hingga ke tahun 2024, Fori telah memiliki 232 gerai, naik 30% dibandingkan 2023. Perseroan menargetkan penambahan 70 gerai hingga akhir tahun 2025 dengan alokasi belanja modal 220 miliar rupiah. Berbagai sumber untuk IDX itu.